Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan semoga kita semua terhindar daripada virus corona, yang mana virus tersebut sudah menggemparkan dunia. Nah, sepertinya kurang lengkap kalau saya tidak memperkenalkan diri. Baiklah, perkenalkan, nama saya Ilianti. Saya dari Prodi Tadris Matematika, kelas 4B, dengan NIM 20818025. Nah, adapun video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester, yang mana saya akan membuat video pembelajaran tentang bangun ruang. Dan saya mengambil subbab materi yaitu 5 segi 4 terpancung datar. Nah, kalian penasaran dengan materinya? Nah, mari simak video pembelajaran berikut. Nah, sebelum kita memasuki tentang 5 segi 4 terpancung, pada video ini saya akan menjelaskan apa itu 5 segi 4 terpancung datar. Kemudian, bagaimana caranya kita bisa menentukan berapa volume dan luas permukaan 5 segi 4 terpancung. Nah, adapun realistik matematikanya dalam kehidupan sehari-hari, nah kita kan sering melihat yang namanya sebuah tong sampah. Tong sampah itu bentuknya itu sebagaimana 5 segi 4 terpancung. Nah, jadi pada tong sampah tersebut kita bisa menghitung berapa banyaknya sampah yang bisa dimuat ke dalam tong sampah itu sendiri. Kemudian kita juga bisa menentukan berapa luas permukaan tong sampah itu tersebut. Nah, kalian makin penasaran dengan pembelajarannya. Nah, mari ikuti penjelasannya berikut ini. Nah, teman-teman, ini dia materinya. Limas terpancung datar. Definisinya, limas terpancung datar ialah bagian suatu limas yang letaknya antara bidang alas dan sebuah bidang yang sejajar dengan alas, serta memotong semua rusuk-rusuk tegaknya. Perhatikan gambar berikut, teman-teman. Nah, tadi definisinya yaitu limas terpancung itu kan adalah bagian suatu limas. Nah, ini adalah bentuk limas segi 4. Kemudian, yang namanya limas terpancung, coba perhatikan ini, yaitu bidang alas. Ini adalah bidang alas, yaitu A, B, C, dan D, bidang alas, dan sebuah bidang yang sejajar dengan alas. Jadi ini adalah sebuah bidang yang sejajar dengan alas, yaitu bidang E, F, G, H, serta memotong semua rusuk-rusuk tegaknya, di mana ini rusuk-rusuk ini dipotong sehingga membentuk seperti ini. Nah, bisa diperhatikan teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang sifat-sifatnya. Nah, kalian penasaran teman-teman? Jadi sifat-sifatnya itu ada 4. Yang pertama, rusuk-rusuk bidang alas dan atas sejajar. Nah, coba kita perhatikan yang mana rusuk bidang alas. Rusuk bidang alasnya yaitu A, B, C, dan D. Nah, persegi A, B, C, dan D sejajar dengan, kemudian bidang atasnya yaitu adalah ini E, F, G, dan H, yaitu E, F, G, H. Kemudian yang kedua yaitu sudut-sudut bidang alas dan atas sama besar. Nah, sudut yang alasnya apa aja? Yaitu sudut A, kemudian sudut B, kemudian sudut C, kemudian sudut D. Sama dengan. Nah, kemudian sudut-sudut bidang atasnya. Sudut-sudut bidang atasnya yaitu adalah sudut E, F, G, dan H. Berarti di sini adalah sudut A sejajar dengan sudut sama besar dengan sudut E. Kemudian sudut B sama besar dengan sudut F. Kemudian sudut C sama besar dengan sudut G, dan sudut D sama besar dengan sudut H. Nah, kita masuk ke yang sifat ketiga yaitu bidang alas dan atas bangun. Coba kita perhatikan. Bidang A, B, C, dan D sebangun bentuknya itu sama dengan E, F, G, dan H, yaitu mereka memiliki perbandingan sisi-sisi yang sama besar. Berarti A, B, C, D itu sebangun dengan E, F, G, H.
Sifat yang keempat yaitu sisi tegak terpancung berbentuk trapesium. Coba kita perhatikan gambarnya, yaitu sisi A, B, E, dan F. Bentuknya bukan seperti, tapi sama trapesium. Dan begitu juga untuk sisi-sisi yang lainnya. Nah, ini dia materi yang kita tunggu-tunggu, yaitu tentang volume dan luas permukaan. Coba kita perhatikan gambarnya lagi. Mohon maaf ya jika gambarnya tidak begitu rapi. Kita ingin mencari tentang volume. Volumenya itu sendiri rumus umumnya adalah luas alas dikali tinggi. Kenapa ini pakai sepertiga? Karena ini kan berasal daripada limas. Limas itu rumusnya adalah 1/3 dikali luas alas kali tinggi. Kalau untuk volume limas segi 4 terpancung, itu rumusnya adalah 1/3 dikali tinggi. Luas alasnya itu adalah luas alas ditambah luas atas ditambah akar daripada luas alas dikali luas atas. Nah, jadi volume limas terpancung itu adalah 1/3 kali tinggi dikali luas alas ditambah luas atas dikali akar ditambah akar luas alas dikali luas atas. Sekarang kita masuk ke luas permukaan. Luas permukaannya itu rumusnya adalah luas alas ditambah luas atas ditambah luas N sisi tegak. Nah, N ini sendiri adalah berapa banyak jumlah sisi tegak pada limas terpancung itu sendiri. Jadi saya ulangi, volumenya itu adalah 1/3 kali tinggi dikali luas alas tambah luas atas ditambah akar daripada luas alas dikali luas atas. Luas permukaannya yaitu luas alas ditambah luas atas ditambah luas N sisi tegak atau luas jumlah sisi tegak. Oke teman-teman, kita akan masuk ke pembahasan terakhir yaitu tentang contoh soalnya. Kita langsung. Contoh soalnya yaitu adalah sebuah bak sampah berbentuk limas persegi terpancung memiliki panjang rusuk alas yaitu 40 meter dan rusuk atas 30 meter. Tinggi bak sampah yaitu 45 meter. Kemudian tentukan volume dan luas permukaan bak sampah tersebut. Penyelesaiannya diketahui yaitu rusuk alas sama dengan 40 meter. Rusuk atas sama dengan 30 meter. Kemudian tingginya sama dengan 45 meter. Yang ditanya yaitu adalah volume dan luas permukaan. Coba kita perhatikan gambar berikut. Nah, ini yang panah pertama ini namanya adalah alas. Yang ini adalah namanya atas. Nah, ini rusuknya, rusuk alas tadi adalah 40. Kemudian rusuk atas adalah 30. Kemudian tingginya adalah 45 meter. Kita masuk ke pertanyaan pertama yaitu tentang volume. Sebelumnya volume itu rumusnya adalah 1/3 dikali T dikali luas alas ditambah luas atas ditambah akar luas alas dikali luas atas. Nah, di sini belum diketahui luas alas dan luas atasnya. Jadi kita cari dulu luas alas. Luas alas itu karena berbentuk persegi, jadi rumusnya adalah sisi pangkat 2. Luas alas tadi berapa? Rusuk alas tadi sama dengan 40. 40 pangkat 2 sama dengan 1600. Kemudian luas atas sama persegi S kuadrat. Rusuknya sama dengan 30 pangkat 2 sama dengan 30 pangkat 2 sama dengan 900. Nah, baru kita masuk ke volume. Rumusnya tadi adalah 1/3. Kita tulis 1/3 dikali tingginya tadi adalah 45 dikali luas alas sudah diketahui yaitu 1600. Luas atas ditambah luas atas yaitu sama dengan 900 ditambah akar luas alas sama dengan 1600
ditambah luas atas yaitu 900 sama dengan 1/3 dikali 45. 1600 ditambah 900 sama dengan 2500 ditambah, mohon maaf, ini bukan ditambah tapi dikali. Jadi 1600 dikali 900, saya ulangi, volumenya itu adalah 1/3 dikali 45 dikali 1600 ditambah 900 ditambah akar 1600 dikali 900 nih, sama dengan rumusnya. Jadi 1600 dikali 900 itu hasilnya adalah 1.440.000 sama dengan 1/3 dikali 45 2500 ditambah akar daripada 1.440.000 yaitu adalah 1.200. 145 bagi 3 sama dengan 15. 2.500 ditambah 1.200 sama dengan 3.700. 15 dikali 3.700 sama dengan 45.500 meter kubik atau meter pangkat 3. Nah, setelah volumenya sudah diketahui, kita masuk ke luas permukaan. Saya ingatkan lagi, rumusnya yaitu luas atas ditambah luas alas ditambah jumlah sisi tegak. Nah, kita tadi sudah mendapatkan luas atasnya tadi sama dengan 1600, kemudian meter pangkat 2, luas atasnya sama dengan 900 meter pangkat 2. Saya ulangi, luas alasnya sama dengan 1600 meter pangkat 2, kemudian luas atasnya sama dengan 900 meter pangkat 2. Kemudian luas N sisi tegak. Nah, N sisi tegaknya tadi itu kan berbentuk trapesium. Jadi rumusnya itu adalah N-nya itu jumlah sisinya ada 4, karena persegi 4 dikali rumus trapesium yaitu A ditambah B per 2 dikali tinggi, yaitu 4 dikali A-nya itu saya misalkan sebagai rusuk atas, yaitu rusuk atasnya sama dengan 30. Yang B adalah rusuk alas, yaitu sama dengan 40 bagi 2 dikali tingginya 45. Sama dengan 4 dikali 70 bagi 2 sama dengan 35 dikali 45 sama dengan 6.300 meter pangkat 2. Nah, selanjutnya baru kita akan mencari luas permukaannya. Luas permukaannya tadi apa rumusnya? Nah, itu dia. Yaitu luas atas ditambah luas alas ditambah luas jumlah sisi tegak. Jadi kita masukkan karena sudah diketahui luas atasnya sama dengan 900 meter pangkat 2. Ditambah luas alasnya berapa? 1600 meter pangkat 2. Kemudian ditambah luas jumlah sisi tegak. Itu dari diketahui tadi yaitu 6.300 meter pangkat 3 sama dengan 900 ditambah 1.600 itu sama dengan 2.500. 2.500 ditambah dengan 6.300 sama dengan 8.800 meter pangkat 2. Nah, jadi inilah hasilnya luas permukaan. Nah, teman-teman, itulah penjelasan saya tentang limas segi 4 terpancung datar. Semoga teman-teman semuanya bisa memahaminya dengan baik. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.